Bunga mawar berduri, susu coklat, manis dan kental. Buat umat-umat Kristiani, selamat menjelang hari Natal. Hello folks, balik lagi bersama aku Man. Dimana di sini aku akan menceritakan sebuah alur cerita film yang pastinya seru dan enjoyable banget. Film ini rilis pada 29 November kemarin di Netflix. Kali ini kita akan membahas film yang penuh kejutan, cinta, dan momen-momen yang mengingatkan kita pada arti sebenarnya dari kebersamaan. Inilah alur cerita Dead Christmas, sebuah film yang akan membuatmu tersenyum dan terharu di saat yang sama. Ini tentang kota kecil bernama Wellington, di mana masyarakatnya tengah menyambut hari Natal yang akan segera datang. Terdapat anak kecil bernama Denny yang tengah dirundung dengan kesedihan. Namun semua berubah ketika dia mendapatkan hadiah Natal dari Santa pada malam Natal. Animasinya cakep dan ceritanya juga seru. Ya nggak usah berlangsung lama-lama lagi, kita langsung saja ke ceritanya. Tapi tunggu dulu, jangan lupa pamit ke ibu kalian karena kalian akan menghilang selama 10 menit ke depan. Musik. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this, that bukan mesa bukan cinta. Aroma 100. Come on. Kita diperkenalkan dengan Bill, seorang Sinterklaas yang tengah mengendarai gerobak ajaibnya dan seekor rusa kutub. Tengah mendarat di sebuah rumah di Suffolk Coast di Inggris dalam badai salju untuk mengantarkan hadiah malam Natal. Tapi konyol ya, malah kepleset. You're about to hear the tale of one of the most Sini berganti menampilkan murid baru bernama Denny yang jatuh cinta kepada Sam, teman sekelasnya. Mereka akan mengadakan pentas, namun Sam merasa panik karena Charlie kembarannya belum juga datang. Karena kurang beberapa menit menuju pentas, Bernadette sutradaranya pun mulai panik karena Charlie tak kunjung muncul. Ya, tapi akhirnya dia muncul juga kok, kayak penyelamat. Kini Bernadette dan Sam membacakan prolog karena pentas sudah dimulai. Animasi ini settingnya 22 Desember ya, kelihatan dari HP penonton yang merekam adegan pentas ini. Isi dari pentasnya adalah perayaan hari lahirnya Yesus. Ya mungkin buat anak Kristen bisa jelaskan di bawah komentar ya, karena aku nggak paham. Broccoli, sweet corn, aubergines. Pentas berakhir dengan lancar walaupun ada beberapa kendala dikit, namun oke lah. Bernadette menemui para orang tua murid yang berada di sebuah mobil. Mereka saling mengkritik bahwa isinya sangat tidak menarik dan lelucon tentang Yesus yang sangat tidak pantas. Ini adalah Charlie dan Sam yang bersepeda menuju rumahnya di kota Wellington. Dengan banyaknya tradisi yang menyenangkan, kata Bill. looking good chaps. Everyone very keen on Christmas. And I mean, Ini adalah rumah Denny. Denny masih tampak sedih karena ayahnya yang tidak datang untuk melihat aksinya di atas panggung barusan. Dan ibunya juga harus pulang larut, tapi tadi datang untuk menonton walaupun sebentar. Semua sibuk orangnya. Dan ini adalah kembar kita, Sams dan Charlie. Charlie merupakan anak yang barbar, berbeda dengan kembarannya Sams yang tergolong pendiam dan lemah lembut. Mereka sedang membuat surat untuk Santa agar diberikan hadiah. Kini tanggal 23 Desember dan kota Wellington sudah penuh dengan salju. Anak-anak pada bergembira karena sekolah sedang libur. Para anak-anak keluar untuk menyambut Natal. That's some serious snow. And total lack of truck. Insignificant details. I'm shy. Namun tidak dengan Denny. Ini anak malah lupa kalau sekolahnya libur dan tetap berangkat. Dan ini adalah Bu Trapper mempergoki Denny yang ketahuan berangkat sekolah di saat libur. Karena nilai Denny yang jelek, Bu Trapper memaksanya untuk tetap masuk sekolah dan belajar. Kasihan banget Denny, soal sendiri. Ya walaupun karena terpaksa tetap mau nggak mau harus ikut belajar. Di sisi lain Charlie dan kembarannya asik ngerjain tetangganya hingga tertimpa salju. Ya kita kembali pada Denny yang diajarkan hukum fisika dengan cara membuat manusia salju. Jadi keinget film kemarin, kira-kira bakal jadi manusia nggak ya? Less great mass you get mush. You need to make the lower and one heaven, and that is how you make a snowman. Karena baik hati, gurunya meminta belajar fisika dengan cara membuat rumah untuk manusia salju tersebut.
Dan kini rumah untuk manusia salju pun telah jadi dan menyuruh Danny bergegas untuk pulang karena bel sudah berbunyi. I always think that Christmas is a bit like an emotional magnet. Kini tanggal 24 Desember dan salju masih menumpuk di kota Wellington. Para orang tua pergi jalan-jalan sedangkan anak-anak harus tinggal di tempat penitipan. Dengan Bernadette yang harus mengurus dan menyiapkan beberapa keperluan untuk malam Natal. Away from them sometimes. The sequel is heading south, and it's definitely getting worse. Keluarga Sam juga akan menyambut Natal dengan memasak daging kalkun. Namun sayang karena badai yang sangat besar, akses jalan ditutup dan tidak ada stok daging masuk ke kota Wellington. Dan satu-satunya penjual daging di sini adalah dia, Yirels. Parah sih, dinaikin 2 kali lipat coba harganya. Small ones, yeah. Triple for the chunk. Charlie yang iseng pergi ke kandang dan melepas semua kalkun-kalkunnya. Dan kini semua orang tidak mendapatkan kalkun. Sam marah kepada Charlie karena tingkah nakalnya yang membuat Santa tidak akan datang ke rumahnya. Spoils everything for me as well. Because it spoils it for you. Danny ditinggal di rumah sendiri lagi, ibunya pergi mulu perasaan. Dan menyuruh Danny untuk pergi belanja. Dalam perjalanan Danny bertemu dengan cewek yang dia suka, yaitu Sam. Danny membicarakan tentang ayahnya yang akan pulang dan membeli permen karet karena itu kesukaannya. Sam menawarkannya untuk masuk ke dalam karena di luar salju lebat. Namun Danny yang malu menolaknya. Kita kembali ke kumpulan emak-emak yang asik pesta. Namun sayang mereka tidak tahu kalau ada badai salju yang hingga menutup akses jalan balik ke kota. Alhasil mereka harus mengambil rute memutar yang jauh agar bisa melewati jembatan dan kembali ke kota. Tapi karena konyol nih sopirnya, sampai mobilnya terbalik dan harus mengabari anak-anak karena pulang terlambat. Here and never seeing another Christmas of any kind. Righto. Mereka mencoba untuk mendorong mobilnya namun sia-sia, yang akhirnya mau nggak mau bermalam di sana. Ayah Danny tidak jadi pulang pada malam ini. Oh iya, lupa beritahu, orang tua Danny ternyata sudah bercerai. Maka dari itu dia jarang balik ke rumah untuk mengunjungi Danny. Good night. I told you to leave, David. Oh, son. Dan kita kembali pada Bill dengan seluncurannya dan rusa kutubnya. Dengan lincahnya rusa kutub itu melayang, berjalan apa ya? With the red nose flu, and my sparkly hooves are in agony. Kini Bill berada pada kamar Danny dan segera untuk memberikannya hadiah Natal. Something extra special. I take that as a no then. Setelah dari rumah Danny, Bill mendatangi ke rumah lumbung. Dia nyebutnya gitu sih, rumah lumbung yang orang tuanya kejebak di kota sebelah itu loh. Dan rumah terakhir, rumah dari kembar Sam dan Charlie. Namun di sini Bill sempat ragu karena melihat radarnya yang menunjukkan bahwa Charlie sangat nakal. Namun karena Bill tidak tahu siapa yang nakal dan baik, jadi hanya meletakkan hadiah di kaos kaki, entah itu milik Charlie atau Sam, dan melanjutkan perjalanannya ke Barbados. Tiba-tiba Charlie bangun dan kegirangan melihat kaos kakinya yang penuh dengan hadiah. Namun ketika melihat kaos kaki Sam yang kosong, dia pun mengira bahwa Santa salah menaruh hadiah. Ya walaupun nakal, Charlie tetap punya baik hati. Dia menaruh semua hadiahnya ke kasur Sam. Karena melihat kebaikan Charlie, Santa pun kembali untuk menaruh hadiah untuknya. Dan ini adalah hari Natal 25 Desember. Charlie dan Sam pun bergembira karena mendapatkan hadiah dari Santa. Danny pun demikian, dia mendapatkan hadiah yang diinginkan, yaitu ATV motor roda 4. Oh gosh. Christmas bits. What's that? I don't get it. Everyone, it's Christmas morning. Danny yang gembira mendapatkan ATV dari Santa ingin bergegas untuk memperlihatkan kepada ibunya. Namun ibunya terlalu sibuk. Ini dia harus menjenguk ke rumah sakit karena ibu dari temannya yang suka sama dia mengalami kritis di rumah sakit. Dan meminta agar ibu Danny datang menemani sisa hidupnya. Up again, and it's up to you lot to sort things out.
yourself. Kita kembali pada rombongan emak-emak yang masih terjebak di kota sebelah, berusaha untuk mencari cara membalikkan mobilnya dan cemas karena meninggalkan anak-anak mereka sendirian di rumah lumbung. Namun di sisi lain anak-anak mereka malah pesta anjir. Eat sprouts, suckers! Yay! Power washer! Now eating! Kita kembali pada keluarga si kembar. Sam pun bertanya-tanya kenapa kaos kaki anak yang nakal malah mempunyai banyak hadiah. Sepertinya di kota ini hanya Danny lah yang merayakan hari Natal sendirian. Setelah dia melihat Bu Trapper, gurunya sepertinya dia tidak sendirian. Lalu Danny pun mencoba berkunjung ke rumahnya. Danny menawarkan untuk menemani Bu Trapper yang terlihat seperti sama-sama sendirian. Namun Bu Trapper menolak dengan alasan sibuk. Aslinya mah nggak mau kelihatan kesepian aja ya. Belt it out, Teddy! Scene berganti pada rombongan emak-emak yang mobilnya terbalik dan memutuskan untuk menelepon Bu Trapper untuk meminta bantuan. Awalnya menolak, lalu dia melihat Danny yang tampak sedih. Akhirnya Bu Trapper pergi dengan Danny menggunakan ATV barunya. Dengan galak Bu Trapper meminta Jirel, penjual kalkun, untuk membantu menyelamatkan orang-orang yang terjebak di kota sebelah. Dan karena nggak bisa nolak, mau nggak mau gas-gas aja lah. But we'll never get it done in time! Of course we will, Master. Ternyata selama ini kenakalan yang dilakukan oleh Charlie adalah untuk Sam. Sam mengetahui itu dari diari catatan milik Charlie. Clever girl, that Sam. I hope she'd figure it out in the end. Setelah menempuh perjalanan yang jauh, kini Jirel telah sampai di kota sebelah dan membantu gerombolan orang tua itu membalikkan mobilnya. Kini orang-orang sibuk mendekorasi rumahnya dengan pohon Natal. Begitu pula Danny. Dengan bantuan Bu Trapper, dia membuat rumah goa dari salju untuk ibunya. Ibu pahlawanku, begitulah tulisannya. Di dalamnya terdapat meja makan dan kue serta makanan. Bu Trapper diminta untuk ikut ke dalam, namun dia menolak. Katanya ada urusan dengan keluarganya. Dengan bantuan Jirel, gerombolan orang tua itu akhirnya kembali ke rumah lumbung dan bertemu dengan anak-anaknya. Ya walaupun kata Charlie, Yeril gembel, tapi penyelamat orang kota. Namun masalah baru pun datang. Setelah dicek lagi ternyata Effie hilang. Lantas mereka pun semua pergi mencari Effie di sekeliling kota. Bu Trapper pun juga ikut mencari dengan bantuan ATV milik Danny. Dan kabar pun menyebar ke semua kota. Dan kini semua warga kota membantu mencari Effie. Di tengah-tengah pencarian, keluarga si kembar orang tuanya menyalahkan Charlie soal kalkun yang dia lepas. Namun Sam membelanya. Dia beranggapan bahwa kalkun itu wajib lepas karena masih banyak makanan untuk perayaan hari Natal selain daging kalkun. Dan mereka pun berpelukan. Charlie memeluk Sam karena membelanya. Dengan bantuan ATV Danny, kini Charlie dan Sam pun mengebut kencang ke mercusuar guna mendapatkan penglihatan yang lebih luas. Kini mereka berada di atas mercusuar dengan bantuan teropong. Sam mencari ke seluruh kota dengan teliti. Sam melihat benda sesuatu di tumpukan salju dan bergegas menghampirinya. Setelah dihampiri, ternyata itu adalah boneka yang selalu dibawa oleh Effie. Dengan kekuatan sinarnya, Mr. Mercusuar melihat ada sesuatu yang bergerak di atas tumpukan salju dan mengarahkannya agar Danny yang di bawah melihatnya. Danny dan kawan-kawan pun melaju kencang menuju benda yang bergerak itu yang mengarah ke rumah pantai. Setelah sampai di sana, ternyata benar adanya Effie berada di sana dengan beberapa kalkun dan berpelukan pastinya. Bernadette yang merasa bersalah karena lalai menjaga Effie pun meminta maaf kepada ibunya. Danny yang masih pemalu mencoba untuk mengajak Sam pergi untuk membeli permen kapan-kapan dan Sam pun menyetujuinya. Keesokan harinya salju masih turun. Mereka sangat senang merayakan hari Natal pada tahun ini. Seluruh warga kota kini berkumpul di pantai untuk menghabiskan waktu hari Natal yang akan segera berakhir. Tanpa masalah, tanpa kesedihan, hanya raut wajah yang bahagia dan film pun selesai. Natal adalah waktu di mana dunia terasa melambat sejenak, memberikan ruang untuk merasakan kehangatan dan kebahagiaan bersama orang-orang tercinta.
Indahnya Natal bukan hanya terletak pada gemerlap lampu yang menghiasi pohon cemara atau melodi lagu-lagu Natal yang menggema di mana-mana, tetapi juga pada makna mendalam yang dirayakan, cinta, harapan, dan kebersamaan. Dalam setiap rumah, aroma khas Natal memenuhi udara. Kue, jahe, coklat panas, dan makanan khas yang selalu dinantikan. Tradisi membungkus kado dengan penuh cinta dan menggantung stocking di perapian membawa semangat memberi. Sebuah pengingat bahwa kebahagiaan sejati terletak pada berbagi. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton alur cerita film kali ini. Tunggu konten-konten dari channel ini yang tidak kalah seru lagi. Jangan lupa bahagia, jangan lupa subscribe, dan thank you.